Namun kita kan dapat merasakan perbedaan-perbedaan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Cuman tentu saja ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna. Jadi intinya kalau berbicara ilmu, banyak orang memperjuangkan ilmu, tapi sedikit sekali orang memperjuangkan amal. Carilah seorang guru yang bisa kamu belajar ilmu padanya, dan carilah seorang guru yang bisa kamu contoh amalnya. Lalu carilah guru yang bisa kamu teladani ahwalnya, kasih sayangnya. Dan carilah seorang guru yang bisa kamu ikuti syuhud dan ma'rifatnya. Sebab ulama tasawuf mengatakan, apabila dia mengajari kepada kamu ilmu tetapi tidak membimbing kamu untuk beramal, maka dia sedang menipu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita maklumi bahwa tauhid tasawuf ini berbicara tentang syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Dan juga kita lalu dibimbing oleh mursyid, bukan hanya sifatnya zahir, tetapi beliau juga membimbing rohani kita. Kalau zahir ini biasanya disebut dengan syariat, lalu batin yaitu disebut dengan tarikat, ataupun dalam bahasa yang lain dia juga sering menyampaikan kepada kita yaitu hadap hati kepada Allah. Itu disebut dengan tarikat. Secara umum, ada orang bertanya apa itu tarikat, ini berbicara tentang hadap hati kepada Allah. Dan batin daripada batin itu disebut dengan hakikat. Kalau kita mengaji di dalam pelajaran suluk, kalau kita mengaji di dalam pelajaran suluk, tentu saja berbicara tentang latifah. Ada namanya falak, ada roh, ada sir, ada khafi, ada akhfa. Kemudian ada namanya nafsun natiqah, kemudian jami'ul a'la. Kemudian kita juga diajarkan ada zikir pada kala. Biasanya kalau di dalam suluk, dalam tarikat Naqsyabandi, kalau kita yang baru-baru masuk, kita harus zikir pada ismu zat itu sebanyak 5.000 kali. Kemudian pada roh 1.000 kali, pada sir ada 1.000 kali, pada khafi 1.000 kali, akhfa 1.000 kali, pada nafsun natiqah ada 1.000 kali, ada jami'ul a'dha. Jami'ul a'dha ini bahasa Arab, kalau bahasa kita namanya
seluruh tubuh. Kalau tadi zikirnya di sini, ini tidak aneh ya. Kemudian di sini namanya ada 2 jari di bawah susu kiri, itu namanya kalab. 2 jari di bawah susu kanan, roh. Kalau di sini tadi 5.000 kali, di sini 1.000 kali. Kemudian pada sir ada 1.000 kali, ada khafi ada 1.000 kali, ada akhfa ada 1.000 kali, kemudian nafsun natiqah 1.000 kali. Kemudian jami'ul a'dha, seluruh tubuh, seakan-akan zikir itu bukan hanya lidah, bukan hanya hati, tapi seluruh tubuh itu berzikir. Itu disebut jami'ul a'dha. Jadi itu diajarkan di dalam tarikat. Ataupun dalam bahasa yang lain, jadi mau kita katakan syariat itu zahir, kemudian tarikat itu batin, kemudian di dalam batin itu lagi, itu disebut dengan hakikat. Kemudian nanti kalau sudah tamkin, itu disebut dengan ma'rifat. Lalu Bapak Ibu yang terhormat, kenapa demikian? Karena supaya agama ini komplit. Supaya agama ini komplit. Seperti juga Abuya sering menyampaikan dalam makalah yang lain. Apa yang diperjuangkan oleh tauhid tasawuf? Apa yang diperjuangkan oleh tauhid tasawuf? Tauhid tasawuf tidak memperjuangkan siapa-siapa, tidak memperjuangkan politik dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi perjuangan tauhid tasawuf yang pertama itu adalah ilmu dan amal. Yang diperjuangkan di dalam tauhid tasawuf itu ilmu dan amal. Dan ini menjadi patokan bagi kita. Seperti pertanyaan yang ketiga tadi. Bagaimana pengalaman beliau? Bertanya pengalaman Walid belajar di sini, belajar dengan Abuya atau belajar di tempat lain. Sebab kita dituntut untuk selalu belajar. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi, namun kita kan dapat merasakan perbedaan-perbedaan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Cuman tentu saja ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna. Jadi intinya kalau berbicara ilmu, banyak orang memperjuangkan ilmu, tapi sedikit sekali orang memperjuangkan amal. Sedikit sekali orang yang memperjuangkan amal. Tapi hari ini kita melihat pada guru kita, kepada mursyid kita tidak terlalu mengagung-agungkan beliau sehingga mengecilkan orang lain, tidak. Tapi kalau istilah fikih mengatakan nahnu nahkumu bid-dhawahir. Orang-orang fikih mengatakan nahnu nahkumu bid-dhawahir. Jadi sehingga orang bijak mengatakan, carilah seorang guru yang bisa kamu belajar ilmu padanya.
Dan carilah seorang guru yang bisa kamu contoh amalnya. Lalu carilah guru yang bisa kamu teladani ahwalnya, kasih sayangnya. Dan carilah seorang guru yang bisa kamu ikuti syuhud dan ma'rifatnya. Sebab ulama tasawuf mengatakan, apabila dia mengajari kepada kamu ilmu tetapi tidak membimbing kamu untuk beramal, maka dia sedang menipu kamu. Ulama tasawuf mengatakan, siapa yang memberi ilmu kepada kamu lalu dia tidak membimbing kamu untuk beramal, sehingga dalam bahasa yang lain, banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa menjadi contoh. Kalau memberi contoh, banyak orang bisa. Memberi contoh artinya membuat contoh-contoh, banyak orang bisa. Tapi orang yang bisa kita jadikan sebagai contoh, sebagai figur kita, sebagai idola kita, sebagai uswah kita, apanya yang kita uswah, artinya apanya yang kita ikut. Yang kita ikut itu ilmunya, lalu amalnya, lalu ahwalnya, kasih sayangnya, kemudian syuhud dan ma'rifatnya. Bila ada itu pada seorang guru, maka peganglah kuat-kuat. Jangan sampai kamu lepaskan sampai dengan akhir hayat. Jadi ini yang kami rasakan. Kalau kita belajar di tempat yang lain, barangkali guru-guru kita menyampaikan ilmu. Tapi giliran jadi imam, dia tidak pernah menjadi imam. Barangkali kita tidak menyebut siapa dan di mana. Kita belajar di tempat lain. Kalau mengaji betul dengan beliau, tapi waktu kita salat, beliau tidak ada. Tak pernah beliau menjadi imam kita di masjid itu umpamanya. Berbeda dengan Abuya. Kalau kita ke tempat Abuya, kita pagi-pagi mengaji dengan Abuya. Jadi sembahyang berjamaah, yang pimpin sembahyang maghrib Abuya, yang pimpin sembahyang isya Abuya juga, yang pimpin sembahyang subuh Abuya juga, yang pimpin sembahyang zuhur Abuya juga, yang pimpin sembahyang asar Abuya juga. Bahkan dulu kami kecil-kecil selalu ditanya, mau salat panggil dulu, baik mengaji panggil anak-anak beliau dan murid-murid beliau dipanggil. Kemudian mau salat juga seperti itu, dipanggil dulu, udah ngumpul semua baru salat. Jadi artinya ilmu kita beliau yang ajari, amal kita juga beliau yang ajari. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau kita di MPTT, di Tauhid Tasawuf dengan lainnya, bukan tidak ada, tapi sedikit dan jarang kita temukan. Bukan tidak ada, kita mengatakan tidak ada juga nggak boleh. Ada, tapi jarang kita temukan. Dan juga beliau mencontohkan ahwal. Sehingga dalam makalah ini tadi, pada alinea yang keempat, Tauhid Tasawuf ini dapat bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat. Ini hebatnya Tauhid Tasawuf, berbeda dengan yang lain. Kalau kita lihat di tempat yang lain, kalau pejabat-pejabat atau pegawai negeri, dia duduk sama-sama pejabat. Kalau giliran orang-orang kaya, nanti dia duduk ngumpul-ngumpul dengan orang kaya-kaya aja.
Kalau orang miskin begitu juga. Kalau orang apa lagi? Orang yang baik-baik dia ngumpul dengan orang yang baik-baik aja. Kalau orang maksiat dia ngumpul dengan orang-orang maksiat saja. Tapi hebatnya tauhid tasawuf. Di dalam tauhid tasawuf ada pejabat. Di dalam tauhid tasawuf ada orang kaya. Bukan sedikit, banyak. Di dalam tauhid tasawuf juga ada orang miskin, orang fakir. Bahkan dia bersepeda puluhan kilo ke tempat Abuya. Ada yang berjalan kaki sampai lebih dari 2-3 kilo. Dia mau pergi ke tempat Abuya. Jadi ada orang yang baik-baik. Lalu juga ada ahli-ahli maksiat. Artinya apa? Ahli-ahli maksiat yang dia sudah taubat. Ada mantan penjudi, dia taubat, lalu berzikir. Mantan pemabuk, dia bertaubat, lalu berzikir. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu hebatnya tauhid tasawuf, bisa bergaul dengan seluruh masyarakat. Dan prinsipnya sama. Kita tidak ada beda. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang behe, tapi yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini juga sesuai dengan pertanyaan yang ketiga tadi, apa bedanya? Ini pengalaman. Saya belajar mulai tamat SD, artinya keluar dari kampung, mulai dari tamat SD tahun 92, baru pulang lagi pada tahun 2008, berarti 16 tahun. 16 tahun belum belajar itu di luar. Jadi pengalaman-pengalaman apa yang kita lihat. Kalau ahwal, bagaimana ahwal guru kita? Kita lihat bagaimana Abuya dicela, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Tapi giliran tukang fitnahnya meninggal atau sakit umpamanya, tapi beliau juga ikut berdoa ke rumah. Ini luar biasa. Kita teringat kepada sejarah Rasulullah. Pada waktu subuh Nabi diludahi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi pada hari selanjutnya Nabi bertanya kepada sahabat, kok hari ini nggak ada yang ludahi saya? Kemana orang yang ludahi? Kata sahabat, dia lagi sakit ya Rasul. Oh iyalah, nanti selesai sembahyang kita takziah ke rumah orang yang meludahi saya, kata Nabi. Jadi ini kan akhlak. Apa akhlak? Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak itu diwarisi kepada ulama-ulama yang saleh, diwarisi sampai kepada guru kita. Dan ini juga kita lihat pada diri Abuya bagaimana beliau pemaaf. Dan kita datang ke tempat Abuya tidak ada sensor-sensor. Tidak ditanya dulu kamu dari mana, kamu kerja kamu apa, oh kamu begini nggak boleh masuk, tidak ada. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh bertemu dengan Abuya. Bukan hanya pejabat, bukan hanya orang-orang hebat, tapi orang bodoh, ahli maksiat pun, penjahat sekalipun, jika ingin bertemu dengan Abuya siap melayani. Ini akhlak, ini kasih sayang. Sebab kalau berbicara awal itu banyak. Sabar, qanaah, ifah, tawakal, dan lain sebagainya. Tapi puncaknya ahwal itu adalah kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kan mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga bagaimana syuhud dan ma'rifat beliau. Bagaimana keyakinan beliau. Sehingga nanti sampai kepada bukan hanya sekedar tauhid af'al,
bukan hanya sekedar tauhid sifat, tapi sampai kepada tauhid zat. Cuman rumusnya, dulu pernah beliau menyampaikan kira-kira begini. Bahasa beliau, hilangkan nama kita, maka nampak nama Allah. Hilangkan, arti hilangkan itu kita tidak melihat. Satu. Kemudian hilangkan perbuatan kita. Ini kita hilangkan ini maksudnya bukan hilang itu di dalam hati maksudnya. Di dalam hati, hilangkan perbuatan kita artinya apa? Kita yakin wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan rukun iman yang ketiga, rukun iman yang keenam apa? Kita yakin kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi kita jangan melihat perbuatan orang lain, termasuk juga perbuatan kita, semuanya itu perbuatan itu dari Allah. Allah yang menentukan baik dan Allah juga yang menentukan buruk. Wallahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi artinya di dalam hati kita ini hilang asma kita, asma alam ini, maka nampak asma Allah. Hilang perbuatan alam ini, maka nampak perbuatan Allah. Hilang sifat alam. Apa hilang sifat alam? Jangan ada terasa dalam batin kita yang hebat itu si fulan, yang kuat itu si fulan, yang mulia itu si fulan. Dalam hati kita itu jangan ada itu. Tidak ada yang hebat itu Allah. Tidak ada yang kaya itu Allah. Tidak ada yang mulia itu Allah. Jadi jangan tersangkut kita dengan kehebatan manusia. Kita harus selalu tersangkut batin kita dengan kehebatan Allah. Jangan tersangkut hati kita ini dengan kemuliaan manusia. Kemuliaan pejabat, kemuliaan orang kaya. Allah itu lebih kaya. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya laut, Allah yang punya gunung, Allah yang punya semuanya. Allah itu lebih kaya. Kenapa kita tersangkut dengan kaya si fulan, kaya si pulin, pangkat si fulan, pangkat si pulin? Tidak ada itu. Ini diajarkan di dalam tauhid tasawuf. Kalau sudah hilang sifat alam, nanti akan lahir sifat Allah. Kemudian juga hilang wujud alam. Mana hilang wujud alam ini dalam batin kita? Kan kita sering mendengar bahwa makna la ilaha illallah itu ada tiga. Yang pertama, la ma'bud bihaq illallah. Yang kedua, la maksud bihaq illallah. Yang ketiga, la maujud bihaq illallah. Jadi wujud alam ini tak ubahnya seperti wujud bayang-bayang. Wujud bayang-bayang itu pada hakikatnya tidak ada. Jadi pada hakikatnya itu tidak. Jadi makanya kalau sudah berbicara hakikat, semuanya ini hakikatnya adalah Allah. Seperti es, hakikat es itu air. Jadi umpama ini untuk pendekatan paham. Hakikat garam, apa hakikat garam? Air. Sebab garam kalau sudah masuk ke air, nggak ada lagi garam. Jadi hakikatnya ini tidak ada yang wujud dengan sebenarnya. Wujud yang sebenarnya itu adalah Allah. Ini sebenarnya bukan hanya berbicara Muhammad saja. Ini hanya sekedar contoh karena manusia yang paling mulia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seluruh kita ini kalau sudah berbicara hakikat, hakikatnya itu adalah Allah. Ahlu sunnah kan seperti itu. Lahirnya kita, tapi batinnya Allah. Lahirnya kita yang membantu istri kita, yang membantu anak kita. Tapi kalau tidak ada kudrah dan tidak ada Allah, 1000 dokter kita panggil untuk mengobati istri kita, tidak akan sembuh tanpa izin Allah. 1000 dokter kita panggil, kita undang untuk mengobati anak kita, kalau tidak ada izin Allah. Ini kalau sudah berbicara ini tadi sampai kepada makan, kan ada dalam kitab. Dalam kitab kita belajar di pesantren baik kelas 1, kelas 2. Kita belajar di pesantren bahwa yang memberi bekas itu bukan sikin, bukan pisau, tapi yang memberi bekas itu Allah. Yang memberi bekas itu bukan makan hingga kita kenyang. Sebab yang memberi kenyang itu Allah. Kebetulan Allah berikan kenyang itu bersamaan dengan makan. Tapi bukan makan yang memberi kenyang. Jadi sampai obat yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah berikan sembuh pada saat kita minum obat, bukan obat yang menyembuhkan kita. Jadi kalau sudah berbicara itu nanti sehingga di dalam batin kita harus yakin semuanya dari Allah, semuanya dengan Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi itu sudah terjawab pertanyaan pertama, sekaligus sudah terjawab pertanyaan yang kedua. Itulah tauhid zat. Nah, kemudian kemarin juga Abuya memberikan tanda. Kemarin Abuya memberikan tanda tauhid zati itu, kata Abuya ada 5 buah rukunnya. Yang pertama subut zat, ternafi tasbih. Yang kedua subut ahadid, ternafi abdat. Abdat itu bahasa Arab, dalam bahasa kita lawan. Yang ketiga subut idam, ternafi baharu. Yang keempat lemah akal untuk mendapatkannya. Seperti kata Abu Bakar radhiyallahu an, ajizu anil idrak. Dan yang kelima tenggelam di dalam laut hakikat. Tenggelam di dalam laut. Jadi itu kemarin Nabi sampaikan. Itu tauhid zat. Cuman bagaimana rasanya itu tidak bisa diceritakan. Seperti kita bercerita gula barangkali bisa, tapi bercerita bagaimana manisnya gula, ya makan dulu lah. Sulit kita menceritakan manis gula kepada orang yang tidak pernah makan gula. Kalau kita menceritakan gula, ada gula putih, ada gula merah, ada gula coklat dan lain sebagainya, itu menceritakan gula itu mudah, tapi menceritakan manis gula, ini tidak bisa diceritakan kecuali kita makan gula dulu. Makanya ada petuah mengatakan man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak pernah merasa, maka dia tidak tahu. Jadi rasanya itu ya makan dulu. Jadi kita dianjurkan apa namanya, bertarikat, suluk. Kemudian juga kemarin Abuya menceritakan murid-muridnya Abuya Mudawali. Murid-murid Abuya Mudawali ini ada beberapa model. Yang pertama ada orang pulang kampung. Dia hanya belajar dan mengajar saja. Yang kedua ada orang pulang kampung, dia mencari pangkat dan jabatan, dan menjadi anggota dewan,
Dia dulu ustadz atau tengku, bahkan sudah mengajar kelas 7, kelas 8 di pesantren. Jadi pulang kampung, dia masuk caleg, jadi dewan, jadi ini, jadi itulah. Nah, kemudian ada juga satu lagi model, dia pulang kampung jadi pengusaha, jadi pedagang, padahal dia tengku. Sedikit sekali orang yang meniru apa yang dilakukan oleh Abuya Mudawali. Secara sempurna maksudnya. Apa yang dilakukan oleh Abuya Mudawali? Abuya Mudawali itu hari-harinya beliau mengajar, beribadah, berwirid, suluk, bertawajuh. Sedikit. Kita lihat di pesantren-pesantren di Aceh ini. Coba kita lihat, kita telusuri Abu Nasuluk ini Abu, tidak ada. Dan tawajuh ini Abu, tidak ada. Kalaupun ada baru satu tahun 2 tahun. Tapi kalau cerita dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu tidak ada. Sedikit sekali. Jadi sedikit sekali orang yang meniru apa yang dilakukan oleh Abuya Mudawali. Pertama yang dilakukan oleh Abuya Mudawali ini, beliau sangat rajin belajar dan mengajar. Yang kedua, beliau sangat rajin beribadah. Dan yang ketiga, beribadah dan berwirid. Kemudian yang ketiga, beliau sangat rajin berdakwah. Apa berdakwah? Mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Jadi hari ini itulah yang dilakukan oleh Abuya belajar mengajar tidak pernah henti-hentinya. Baru kemarin Idul Adha, baru kemarin, hari ini sudah mengaji. Anak-anak di tempat kita bilang, ini mbak kita balik mengaji 5 hari raya. Apa kata anak-anak? Balik terlalu cepat balik, kenapa enggak 10 hari raya aja? Atau 15 hari raya aja? Tapi kalau dengan Abuya tidak seperti itu. Hari ini Idul Adha, besoknya udah panggil di WA, di SMS, atau di telepon anak-anak beliau atau murid-murid beliau kumpul. Kan ada ketua kelasnya. Dia kasih tahu sama ketua kelas, kita hari ini mengaji. Di ketua kelasnya telepon kawan-kawan semua. Jadi sangat rajin beliau mengajar dan sangat rajin beliau beribadah. Kalau suluk kita di sana, jangankan 30 hari, 10 hari saja kita suluk, kita bolong-bolong. Ada tawajuh subuh, nanti tawajuh zuhurnya tidak hadir. Ada tawajuh zuhur, nanti tawajuh setelah tarawihnya nggak hadir. Kita bolong-bolong, padahal kita masih muda. Tapi Abuya yang pimpin tawajuh subuhnya, Abuya selesainya jam 8 pagi. Dari jam 5, mulai jam 5.15, selesainya jam 8, kadang-kadang bisa jam 8.30 baru selesai. Dan itu bukan hanya 1 hari, dan itu bukan hanya 1 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun beliau sudah lakukan itu. Jadi makanya kami katakan pada kawan-kawan, carilah guru yang seperti itu. Bukan hanya belajar ilmu saja, tapi guru itu bisa kita jadikan uswah. Bisa kita jadikan uswah, bisa kita contoh bagaimana beliau rajin beramal. Bisa kita contoh bagaimana ahwal beliau, kasih sayang beliau kepada kita, kepada umat. Beliau tidak pilih-pilih. Bukan hanya di masjid raya, bukan hanya di kota, sampai ke pelosok-pelosok pun beliau bila diundang, beliau siap hadir. Jadi kita contoh juga syuhud dan ma'rifat. Jadi inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi kami rasa sudah terjawab walaupun tidak begitu detail. Sebab apa tadi pertanyaan yang pertama, hakikatnya semuanya ini hakikatnya adalah Allah. Artinya apa? Semuanya dari Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kamu berpaling, di sana itu ada Allah. Tapi ingat, Allah itu tidak banyak, tetap satu. Kita telepon kawan kita di
dibilang PD, ya. Umpama dia nonton bola, dia nontonnya Ronaldo juga. Di Medan dia nonton bola orangnya yang sama juga. Ya. Dia nonton lagi di Jakarta orangnya yang sama juga. Di Banda Aceh nonton Ronaldo, di tempat lain di Medan di Jakarta nonton Ronaldo juga. Pertanyaannya, Ronaldo ada berapa? Ronaldo itu satu. Kemudian ini untuk pendekatan paham ya, untuk pendekatan paham. Di Banda Aceh ada matahari. Yang dibilang pilih ada juga matahari. Di Jakarta ada juga matahari. Di Arab sekalipun ada juga matahari. Pertanyaannya, mataharinya ada berapa? Mataharinya tetap satu. Jadi kemanapun kita berpaling, di sana ada Allah. Pertanyaannya, Allah itu ada berapa? Allah itu tetap satu. Qalbul mu'mini, kata Nabi, qalbul mu'mini baitullah. Hati orang yang beriman itu rumahnya Allah, tapi Allah tidak bertempat. Ini kan bahasa Nabi, qalbul mu'mini baitullah. Jadi orang beriman, si A beriman, si B beriman, dalam hati si A ada Allah, dalam hati si B ada Allah, dalam hati si fulan ada Allah. Pertanyaannya, Allah ada berapa? Allah tetap satu. Itulah maknanya muhit. Apa makna muhit? Meliputi seluruh alam. Pada kayu ada Allah, pada ikan ada Allah, pada dimanapun ada Allah. Ya, jadi jangan salah, jangan gagal paham, jangan salah memahami. Jangan salah memahami, nanti matahari di Banda Aceh dengan matahari di Medan lain, matahari di Medan dengan matahari di Jakarta lain. Itu untuk pendekatan paham. Kan kita mengatakan seperti matahari, bukan? Itu untuk pendekatan paham. Sebab apa namanya, al-ma'rifatul kamilatu bainat tasbih wa tanzih summa tanzihul mahal. Ma'rifat yang kamilah itu bukan tasbih, tapi dia terletak di antara tasbih dan tanzih, kemudian tanzihul mahal. Jadi kami rasa cukup sampai di sini, ya, walaupun tidak terlalu detail. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.